Selamat datang di pembelajaran daring ekonomi kelas 10 IPS Senin 5 Oktober 2020 pukul 9 WIB. Nah, materi kita pada hari ini yaitu bab 3, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini kita bisa lihat gambar 3 orang pelajar yang sedang minum minuman kemasan atau anggaplah aqua gelas ya. Nah, di sini ada pertanyaan, kegiatan apa yang sedang dilakukan para siswa pada gambar? Maka jawabannya adalah betul, kegiatan konsumsi. Kenapa dikatakan kegiatan konsumsi? Nah, itu akan kita bahas di materi berikutnya. Kita lanjut. Pengelompokan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, dan yang ketiga, konsumsi. Apakah produksi itu? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat barang atau jasa. Faktor produksi terbagi menjadi 4, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi keahlian usaha. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi untuk digunakan dalam proses produksi. Misalnya bisa air, tanah, tumbuh-tumbuhan yang ada di alam, hutan, minyak bumi, batu bara, dan seterusnya. Yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Di sini bisa dianggap sebagai pekerja atau karyawan-karyawan atau pegawai yang bekerja di suatu tempat usaha. Yang ketiga, faktor produksi modal. Faktor produksi modal yaitu faktor penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi. Biasanya berupa aset, misalnya kita punya uang atau kita punya modal, kemudian dari uang itu kita gunakan untuk membuka usaha atau membuka kegiatan produksi atau memproduksi suatu barang. Nah, uang yang kita gunakan itu dianggap sebagai faktor produksi modal. Atau bisa juga tanah, kita punya sebidang tanah kosong. Rencananya tanah itu akan kita tanami tanaman-tanaman di mana tanaman itu nanti akan kita jual. Itu adalah kegiatan produksi ya, karena kita menanam atau menciptakan suatu tumbuhan atau suatu barang yang nantinya akan kita jual. Nah, tanah dianggap juga sebagai faktor produksi modal. Nah, intinya faktor produksi modal ini adalah segala sesuatu yang bisa kita gunakan untuk kegiatan produksi. Bisa tanah, bisa uang, bisa gedung, dan lain-lainnya. Yang keempat, faktor produksi keahlian usaha. Faktor produksi keahlian usaha yaitu keterampilan individu untuk mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang atau jasa. Nah, keahlian ini juga dianggap sebagai faktor produksi, keahlian atau skill. Kenapa? Karena apabila orang tidak punya kemampuan atau keahlian atau skill dalam melakukan sesuatu, maka hasil produksinya tidak akan baik atau tidak akan berkualitas. Selanjutnya kita akan bahas tentang mata rantai produksi. Mata rantai maksudnya di sini adalah tahapan atau prosedur kegiatan produksi. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama dari produsen ke konsumen. Artinya kegiatan produksi itu berasal dari produsen dan langsung ke konsumen. Artinya barangnya langsung diberikan kepada konsumen. Misalnya barang yang diproduksi sendiri, misalnya kue yang dibuat sendiri oleh produsennya, kemudian dia langsung menjual ke konsumennya secara langsung. Yang kedua ada dari produsen, kemudian ke pengecer, dan seterusnya ke konsumen. Ini misalnya dari pembuat barang, kemudian dikirim ke warung-warung, kemudian
konsumen akan membeli dari warung tersebut. Yang ketiga ada dari produsen, pedagang besar, pengecer ke konsumen. Ini misalnya dari produsen atau dari pabrik, kemudian ke grosir, dari grosir ke warung, dari warung ke konsumen. Yang keempat itu ada dari produsen ke agen, pengecer, konsumen. Yang terakhir itu ada dari produsen, agen, pedagang besar, pengecer, dan terakhir ke konsumen. Jadi mata rantainya atau tahap kegiatan produksi ini tergantung seberapa jauh atau seberapa luas kegiatan penyampaian barang tersebut dari produsen ke konsumen. Intinya barang tersebut asalnya adalah dari produsen dan tujuannya adalah ke konsumen. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang distribusi. Apa sih distribusi itu? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Faktor apa yang mempengaruhi distribusi? Bisa faktor pasar, barang, faktor perusahaan, dan faktor kebiasaan alam, kebiasaan dalam pembelian. Jadi distribusi disebut sebagai perantara dari produsen ke konsumen. Jadi distribusi ini letaknya di tengah. Misalnya barang itu asalnya dari produsen, kemudian didistribusikan oleh distributor, disampaikan ke ke konsumen. Distribusi ini bisa terbagi-bagi ya. Misalnya sales itu disebut sebagai distributor karena dia tidak memproduksi barang itu. Dia hanya menyalurkan atau memperkenalkan barang-barang tersebut ke masyarakat atau ke konsumen. Yang lain, distribusi ini bisa juga sebagai yang sudah sering kita lihat pada saat sekarang, yaitu jasa-jasa pengiriman barang seperti JNT, JNE, Si Cepat, dan lain-lain. Itu juga disebut sebagai distributor karena dia menyampaikan barang atau jasa itu dari produsen ke konsumen. Yang selanjutnya adalah kita akan bahas tentang konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dari gambar yang muncul di awal tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa ketiga siswa tadi melakukan kegiatan konsumsi karena mereka mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai kepuasan optimum. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kenapa? Karena kalau kita tidak mengkonsumsi atau kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak tinggal di rumah, kita tidak menggunakan pakaian, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup karena makan, minum, dan kebutuhan pokok lainnya itu adalah kebutuhan yang paling kita butuhkan untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk mencapai kepuasan optimum. Nah, misalnya kita mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang branded atau barang-barang yang bermerek, misalnya Gucci atau Chanel dan lain-lain. Apa tujuannya kita menggunakan barang branded? Itu adalah untuk mendapatkan kepuasan atau untuk mendapatkan gengsi atau agar mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, itu adalah tujuan dari konsumsi. Nah, yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu harga barang dan jasa, kebiasaan konsumen, pendapatan, adat istiadat, harga barang substitusi. Yang pertama yaitu harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa tentu berpengaruh terhadap konsumsi kita. Misalnya harga barang naik atau mahal, maka konsumsi kita biasanya akan sedikit terhadap barang tersebut karena barangnya mahal. Sementara kalau barangnya murah, maka biasanya emak-emak di pasar itu akan membeli barang itu banyak jumlahnya karena harganya lagi murah. Yang kedua, kebiasaan konsumen. Kebiasaan ini maksudnya tergantung kebiasaan atau selera konsumen. Jadi barang-barang yang dianggap menarik untuk setiap konsumen itu berbeda. Bisa saja si A dia menyukai tas
kulit misalnya, tapi si B dia menyukai tas kain. Nah, itu biasanya tergantung dengan kebiasaan konsumen. Kalau dia menyukai tas kulit, dia akan mengkonsumsi tas yang berbahan kulit. Tapi kalau dia menyukai tas kain, biasanya dia akan mengkonsumsi tas yang berbahan kain dan lain-lain juga. Yang ketiga yaitu adat istiadat. Adat istiadat juga berbeda-beda mempengaruhi konsumsi. Misalnya orang-orang yang memiliki adat istiadat, anggaplah adatnya dia menggunakan pakaian-pakaian tradisional atau pakaian-pakaian yang biasanya digunakan dalam kegiatan adat. Setiap daerah tentu akan beda konsumsinya. Daerah Bangka Belitung dengan daerah Jawa Tengah misalnya, tentu kegiatan konsumsinya beda. Pakaian yang digunakan di Bangka Belitung dengan di Jawa Tengah pasti berbeda. Jadi tergantung adat dan istiadatnya. Tidak hanya pakaian, tapi makanan juga dan lain-lainnya. Yang keempat, harga barang substitusi. Substitusi yaitu barang pengganti. Atau misalnya kopi dengan teh, roti dengan nasi. Nah, ini juga mempengaruhi konsumsi. Misalnya harga teh lagi mahal atau lagi naik. Biasanya masyarakat akan memilih untuk mengkonsumsi barang substitusinya atau kopi. Atau harga gula lagi tinggi, sementara harga madu itu lagi murah. Maka masyarakat akan memilih untuk mengkonsumsi madu sebagai pengganti gula, dan seterusnya. Yang kelima atau terakhir yaitu pendapatan. Pendapatan juga dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi konsumsi, di mana apabila pendapatan meningkat atau pendapatan lagi banyak, biasanya konsumsi orang akan banyak juga. Tapi apabila pendapatan menurun, maka berpengaruh juga kepada konsumsinya. Konsumsinya juga akan menurun. Nah, mungkin itulah materi kita pada hari ini. Silahkan kalian catat apa yang sudah kita bahas di buku catatan kalian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi hitungan tentang teori konsumsi, teori produksi, dan distribusi.